Baiklah, Bapak dan juga Ibu sekalian, sebelum nantinya memasuki acara penghargaan yang pertama, terlebih dahulu kita akan menyimak metodologi penilaian untuk penghargaan Brand Choice Award 2021. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust&Co Indonesia dan sekaligus penggagas penghargaan Brand Choice Award 2021. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Agus sudah sharing pada sore hari ini. Sangat menarik apa yang beliau sharingkan. Tentunya ini sangat relevan dengan situasi saat ini gitu ya. Di tengah pandemi kita harus lebih ready, lebih siap menghadapi tantangan di tengah pandemi yang memang tidak menentu. Bagaimana pasar di tahun depan dan bagaimana memasarkan produk atau jasa kita ini menjadi suatu challenging tersendiri untuk para pelaku bisnis di Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan paparkan bagaimana penilaian terhadap Brand Choice Award pada tahun ini. Namun sebelum saya paparkan penilaiannya, nanti saya akan gambarkan beberapa hal data yang berhasil kami dapatkan dari hasil riset yang kami lakukan. Nah, bicara membangun sebuah brand tentunya sangat menarik Bapak Ibu di tengah pandemi atau di tengah digitalisasi saat ini. Tentunya internet menjadi salah satu poin yang paling penting buat para pelaku bisnis, terlebih di era digital saat ini pengguna internet sudah lebih dari 70% penetrasi di Indonesia, sehingga pelaku bisnis pun memanfaatkan channel digital sebagai salah satu hal untuk membangun brand dan juga mendongkrak penjualan dari produk maupun jasa mereka gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data yang disampaikan oleh kata data insight, ada suatu hal yang menarik bahwa apa sih yang menyebabkan orang membeli atau alasan orang membeli suatu produk gitu ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan berbasis offline dan online. Kalau kita lihat pertimbangan membeli produk yang online, ini ada harga, kualitas produk, promo atau diskon. Ini mendominasi di top 3 pertimbangan konsumen, begitu juga secara offline masih harga, kualitas produk, dan promo atau diskon. Nah, yang menarik adalah poin keempat, review dan rating Bapak Ibu. Jadi bagaimana konsumen sekarang itu mereka lebih jeli bagaimana memilih produknya karena keterbukaan informasi ini yang memudahkan konsumen dalam memilih produk. Karena ketika kita berbelanja secara online, secara daring gitu ya, di marketplace tentunya kita bisa lihat review dan rating dari pembeli yang sudah melakukan transaksi, sehingga kita akan lebih confident dalam memilih produk tersebut. Selain itu adalah faktor merek atau brand gitu ya. Nah, ini menjadi challenge buat kita semua bagaimana kita memanage official store atau official shop kita di ranah marketplace menjadi suatu supaya keunggulan kompetitif. Tapi berdasarkan data yang kami lakukan Bapak Ibu, rata-rata tingkat kepuasan konsumen berbelanja secara daring atau secara online menyentuh angka di 4,7 dengan skala 1 sampai 5 Bapak Ibu. Ini juga suatu hal yang tingkat kepuasannya sangat mendekati sangat baik. Artinya suatu angin segar juga buat para pelaku bisnis di Indonesia yang memanfaatkan channel melalui marketplace gitu ya. Nah, ini berdasarkan data-data yang berhasil kita himpun. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang di tengah pandemi tentunya ada suatu hal yang menarik gitu ya. Terlebih di era digital saat ini, Philip Kotler menyampaikan bahwa ada the new customer path gitu ya. Bagaimana perilaku konsumen dalam keputusan membeli suatu produk ini juga penting. Mulai dari aware, file, ask, act, dan advocate. Kalau kita lihat memang ketika konsumen membeli suatu produk Bapak Ibu, yang pertama yang mereka lakukan adalah satu searching gitu ya. Mereka akan melakukan penelusuran melalui mesin pencari. Nah, ketika mereka mendapatkan informasi lebih rinci, tentunya akan di-linkkan kemana? Apakah ke official website-nya atau ke official store-nya atau langsung ke sarana chat yang sudah dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Nah, ini adalah kebiasaan baru konsumen kita gitu ya. Yang kedua adalah biasanya mereka juga langsung mengakses marketplace, mencari produk pilihan mereka. Nah, ketika mereka sudah mulai mencari, awareness dari brand kita sangat baik di ranah digital dan juga menguasai komunikasi di ranah digital, ini juga salah satu kunci
bagaimana kita menguasai mesin pencari juga sangat berpengaruh bagaimana ke tingkat keterpilihan brand di ranah digital. Nah, selain itu tentunya mereka juga memanfaatkan channel official website-nya gitu ya sebagai sarana komunikasi dalam membangun komunikasi antara prinsipal dengan masyarakat luas atau dengan konsumen mereka. Dan selain itu juga mereka melakukan engagement gitu ya melalui social media. Kita lihat ada 3 social media teratas gitu ya. Jadi mulai YouTube, Facebook dan juga Instagram. Yang sekarang lagi ngehit adalah TikTok gitu ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang digunakan oleh para pelaku usaha gitu ya untuk mendongkrak tingkat popularitas dari brandnya dan juga melakukan engagement dengan masyarakat dan juga dengan netizen. Nah, selain itu juga mereka memanfaatkan media digital, Bapak Ibu. Nah, media digital di Indonesia jumlahnya ada 40.000 lebih, Bapak Ibu. Artinya memang keterbukaan informasi sekarang dengan media yang begitu banyak, ini menjadi kita harus lebih selektif lagi media mana yang efektif untuk membangun reputasi dari brand kita gitu ya, dan juga membangun komunikasi dengan target pasar yang kita bidik. Jadi dia salah satu sarana melalui berbagai media digital saat ini. Nah, ketika kita sudah membangun awareness di sana, tentunya bagaimana membuat konsumen tertarik. Tentunya memang banyak sekali para marketers di Indonesia membuat suatu konten marketing yang relevan dengan target pasar yang mereka bidik gitu ya, sehingga konten-konten tersebut cocok dengan pasar yang mereka bidik. Dan ketika mereka suka dengan produk, dengan juga layanannya, tentunya mereka akan mulai cari informasi detail gitu ya. Mereka akan lihat, bandingkan satu merek dengan brand yang lain, mulai dari reviewnya, ratingnya, tingkat penjualannya dan lain sebagainya. Jadi itulah tren perubahan yang terjadi, sehingga ketika setelah itu biasanya mereka akan tanya detail melalui chat atau melalui WA official dari yang dimiliki oleh perusahaan untuk atau sarana chatbot gitu ya. Jadi mereka biasanya menanyakan detail. Artinya pengaruh digital itu juga sangat besar. Bahkan para pelaku menyampaikan bahwa ketika mereka transaksi secara offline sekalipun, konsumen kita itu mereka sudah searching duluan, mencari informasi lebih awal gitu ya, lebih dulu. Ketika datang ke toko offline, mereka sudah tahu mana yang akan dipilih, mana yang akan dibeli. Jadi mereka tinggal 60% informasi itu sudah didapatkan secara digital atau secara online. Itu saya kira sangat menarik. Nah, selain itu juga mereka landingnya adalah ke transaksi, tentunya adalah di marketplace atau melalui official store atau official website yang memang sudah difungsikan untuk penjualan produk mereka. Nah, itulah langkah-langkahnya. Dan yang menarik adalah kalau dulu kita beriklan gitu ya, melalui mass media gitu ya, sekarang lebih mendekati ke pasar. Mereka beberapa pemain beriklan melalui marketplace dan juga beriklan melalui mesin pencari, sehingga kue iklan pun terdistribusi gitu ya, karena memang tingkat persaingan di sini juga cukup ketat gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan data fase kelima Brand Choice Award pada tahun ini adalah 10 kategori produk dengan tingkat penjualan transaksi terbanyak gitu ya. Karena kita sepanjang tahun 2021 ini kita sudah selenggarakan 5 kali. Jadi ini adalah event kelima kali gitu ya, karena kita dalam 1 tahun melakukan penilaian terhadap 750 kategori produk atau jasa yang ada di marketplace. Jadi ini untuk fase yang kelima, pertama adalah pengharum ruangan. Untuk di 2 marketplace teratas ada 799.288 produk terjual. Yang kedua adalah kaos polos, ada 315.929 produk terjual. Untuk susu tinggi kalsium ada 309.266 produk terjual. Kategori essence 260.000 produk terjual, hingga coklat batang 150.000 produk terjual. Ini baru di 2 marketplace Bapak Ibu. Jadi bahkan yang menarik Bapak Ibu, memang penjualan di marketplace ini jumlahnya sangat fantastik. Bahkan beberapa pemain baru pun mampu bersaing gitu ya di tengah
persaingan antar brand, tingkat keterpilihan mereka pun ketika mereka melakukan strategi yang tepat itu juga sangat menentukan tingkat keberhasilan dan juga tingkat keterpilihan dari konsumen dalam memilih produk yang mereka cari gitu ya. Nah, ini untuk 10 kategori produk dengan total review terbanyak. Jadi ketika mereka sudah melakukan pembelian, rata-rata ketika mereka sudah melakukan pembelian sekitar 52% melakukan review gitu ya. Jadi mereka komen di ketika setelah mereka melakukan transaksi. Ini menarik karena semakin komennya bagus, tentunya konsumen akan semakin oke gitu ya. Artinya makin pede. Terlebih sekarang banyak sekali para seller gitu ya yang menjual produk tidak hanya official store atau official shop, tapi juga para seller, para agent atau penjual yang menjual produk dari para prinsipal ini juga cukup banyak, sehingga dalam menjangkau konsumen semakin luas karena biasanya kalau hanya berbasis prinsipal ya Bapak Ibu, prinsipalnya ada di Jakarta, tentunya ketika kita ingin menjangkau pasar yang lebih luas, mereka biasanya bekerja sama dengan para seller di daerah-daerah gitu ya. Nah, ini untuk reviewnya, satu adalah pengharum ruangan Bapak Ibu dengan 336.292 produk terjual, kaos polos 208.146, Essence 171.786. Nah, ini merupakan data-data yang menarik untuk kita perhatikan, bukan hanya data dari marketplace, juga kita bisa lihat tren dari data dari Google Trend, apakah produk kita atau di kategori yang akan kita masuki gitu atau yang kita sedang jalankan memiliki demand yang tinggi atau tidak. Karena ketika kita masuk dengan hasil data yang lengkap, tentunya kita akan lebih yakin ketika memasuki pasar dan juga meminimalkan risk dari sisi bisnis gitu ya. Oke, Bapak Ibu, nah untuk menilai Brand Choice Award pada tahun ini, Bapak Ibu, ini kita selenggarakan untuk yang ke-5 kalinya gitu ya. Nah, Brand Choice ini merupakan penghargaan buat brand-brand di Indonesia yang telah berhasil menjadi pilihan konsumen berdasarkan 3 aspek penilaian. Satu adalah digital awareness, Bapak Ibu. Jadi kami mengukur tingkat keterpopuleran sebuah brand di ranah digital. Yang kedua adalah kami mengukur berdasarkan tingkat keterpilihan brand di ranah digital. Yang ketiga adalah berdasarkan review juga rating mereka di kategorinya. Jadi berdasarkan 3 aspek inilah kami melakukan penilaian. Nah, tujuan diadakannya kegiatan ini tentunya kita berharap kita dapat memberikan apresiasi kepada brand-brand pilihan konsumen di Indonesia melalui marketplace, terutama melalui official store atau official shop yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah melalui Brand Choice Award pada tahun ini diharapkan menambah kepercayaan para konsumen dan juga calon konsumen yang belum bertransaksi gitu ya dengan brand kita, sehingga mereka akan lebih yakin dalam mengambil suatu keputusan pembelian suatu produk. Yang ketiga adalah kami berharap penghargaan ini juga dapat mendorong perusahaan-perusahaan dan brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan channel marketplace. Tadi Prof. Agus sampaikan gitu ya, eranya adalah era multi channel gitu ya. Marketplace menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita masuki. Bahkan Bapak Ibu, tahun 2020 Bapak Ibu berdasarkan data yang kita himpun ada 1.000 lebih official store dan official shop baru yang membuka yang sebelumnya mereka brand-brand belum membuka official shop atau official store, tapi tahun 2020 ada lebih dari 1.000 official store dan official shop baru yang masuk di marketplace. Artinya tingkat persaingan semakin ketat gitu ya. Tingkat persaingan semakin ketat, pemainnya semakin banyak gitu ya. Artinya konsentrasi perusahaan-perusahaan pun channel digital menjadi salah satu channel yang menjadi konsentrasi mereka. Nah, tahapan proses riset yang kami lakukan, Bapak Ibu, yang pertama kami melakukan pemilihan kategori produk atau jasa. Jadi ada 150 kategori produk atau jasa yang kita akan lakukan penilaian. Baru kami melakukan penelusuran siapa pemainnya gitu ya, atau brand-brandnya apa saja di kategori tersebut gitu ya. Yang ketiga, kami mengumpulkan data berdasarkan 3 aspek penilaian yang tadi saya sebutkan. Baru kami melakukan input data per kategori produk atau jasa.
kami melakukan perhitungan indeks dan juga kami melakukan QC atau quality control. Baru poin ke-6 kami menentukan siapa peraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini. Nah, ini adalah pendekatan metodologinya berdasarkan digital brand awareness, digital consumer choice, dan juga digital consumer review dan rating aspek. Jadi kami melakukan selama 3 bulan, dari mulai bulan Juli hingga September 2021 terhadap 150 kategori produk dan juga terhadap 1.000 brand riset yang kami lakukan. Nah, untuk menentukan pemenang Bapak Ibu, jadi memang kita filter gitu ya. Satu adalah brand-brand riset memiliki official store dan official shop. Jadi kalau yang tidak memiliki, kita tidak lakukan penilaian gitu ya. Yang kedua adalah brand-brand riset memiliki tingkat awareness atau tingkat ulasan di internet atau secara digital lebih dari 10.000 ulasan, serta meraih angka final score di kategorinya minimal 10% atau lebih gitu ya, dan juga berada di top 3 gitu di kategorinya. Jadi kalau biasanya memang di setiap kategori itu jumlah pemainnya berbeda-beda, ada yang jumlah pemainnya 20, ada yang jumlah pemainnya 10, ada yang 8 gitu ya, tergantung dari kategori yang yang kita lakukan penilaian. Nah, selain itu jika di satu kategori hanya 3 pemain, hanya yang pertama atau yang nomor 1 yang akan mendapatkan Brand Choice Award pada sore hari ini. Saya kira dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih, sukses selalu, salam sehat untuk kita semua. Ya, baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo yang tadi sudah menyampaikan bagaimana metodologi penilaian untuk Brand Choice Award 2021 dan semoga dapat diterima oleh seluruh achiever pada sore hari ini.